Rotate your phone. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir di Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuluh. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah, baik limbah domestik maupun industri. Setiap harinya, negara ini menghasilkan jutaan ton sampah, terutama dari wilayah perkotaan yang padat penduduk. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi lebih dari 60 juta ton sampah per tahun, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga. Jenis limbah yang paling mendominasi adalah sampah organik dan plastik. Plastik menjadi perhatian utama karena sulit terurai dan berdampak buruk terhadap ekosistem, khususnya perairan laut. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai salah satu penyumbang sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Pengelolaan limbah di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari pemilahan di sumber, daur ulang, hingga pengolahan akhir yang ramah lingkungan. Pencemaran dan pengelolaan limbah. Jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara diantaranya disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor, polusi industri, misalnya, pabrik yang membakar bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dan biomasa. Dampak buruk dari pencemaran udara dapat mengakibatkan penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis. Pencemaran air. Penyebab pencemaran air diantaranya disebabkan oleh limbah industri yang dibuang ke sungai dan danau, limbah rumah tangga seperti deterjen dan sampah organik, pestisida dan pupuk dari pertanian yang mengalir ke badan air. Dampak buruk dari pencemaran air dapat mengakibatkan keracunan ikan dan hewan akuatik, serta gangguan pada ekosistem perairan. Pencemaran tanah. Penyebab pencemaran udara diantaranya disebabkan oleh pembuangan limbah berbahaya, kimia, elektronik, penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian secara berlebihan. Dampak buruk dari pencemaran udara dapat mengakibatkan kerusakan kualitas tanah dan kesuburan, serta dampak pada tanaman dan hewan. Pengelolaan limbah di Indonesia yang menyeluruh dan berkelanjutan berarti bahwa proses penanganan limbah tidak hanya berhenti pada pembuangan akhir, tetapi mencakup seluruh siklus mulai dari pengurangan produksi limbah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pemanfaatan kembali atau pembuangan yang aman bagi lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong efisiensi penggunaan sumber daya. Tahap awal yang krusial adalah pengurangan limbah, yaitu upaya untuk meminimalkan jumlah limbah yang dihasilkan. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, promosi produk ramah lingkungan, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Selanjutnya adalah penggunaan ulang, di mana barang-barang yang masih layak pakai dimanfaatkan kembali, misalnya dengan memanfaatkan botol bekas atau wadah plastik untuk keperluan lain. Tahap ketiga adalah daur ulang, yaitu mengolah limbah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna, seperti mengubah sampah plastik menjadi bahan bangunan atau kerajinan tangan. Selain itu, penting juga adanya sistem pengumpulan dan pengangkutan limbah yang efisien serta fasilitas pengolahan limbah yang memadai, termasuk tempat pembuangan akhir, TPA, yang memenuhi standar sanitasi. Di tingkat industri, limbah B3 harus dikelola dengan prosedur khusus yang aman dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam konteks keberlanjutan,
Pengelolaan limbah juga harus melibatkan masyarakat melalui edukasi dan partisipasi aktif, serta didukung oleh regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang tegas. Pemerintah daerah dan pusat perlu menyediakan infrastruktur dan insentif yang mendukung pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, agar terbentuk sistem yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan solutif dalam jangka panjang.